Well, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Oke, liburan sudah mau berakhir ya? Atau sudah berakhir? Masih libur terus, ada yang libur terus, puji Tuhan. Aduh, enak sekali libur terus. Oke, saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Ada amin? Oke, siapkan Alkitabnya. Saya berdoa pada pagi hari ini kita boleh belajar sesuatu yang bisa kita bawa pulang dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Satu mungkin hal-hal yang sederhana tetapi yang seringkali hal-hal sederhana itu satu hal-hal yang kita lupakan gitu atau kita abaikan, kita tidak anggap penting. Sehingga akhirnya kita memiliki kehidupan yang sepertinya biasa-biasa saja. Tapi pagi hari ini saya mau ajak kita boleh semangat di dalam Tuhan, seiring dengan kita boleh buka hati, kita buka mata kita, mata rohani kita, telinga rohani kita boleh diperlengkapi. Oke, saudara, saya kasih judul khotbah saya pada pagi hari ini yaitu Rooted and Built Up in Him, yaitu berakar di dalam Tuhan dan juga kita terus dibangun di dalam Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu mau untuk kita selalu bertumbuh ya di dalam Dia ya. Di mana kita ini selalu disempurnakan, kita diperbaiki kalau ada yang salah, di mana kita boleh selalu mengenal Tuhan semakin dalam dan semakin dalam dan semakin dalam lagi sehingga kehidupan kita itu boleh semakin maksimal di dalam Tuhan. Nah, seringkali apa yang menjadi kesalahan banyak orang percaya itu ketika mereka sudah begitu lama ikut Tuhan, mereka merasa biasa-biasa aja gitu atau ada dalam satu kondisi yang sepertinya mediocre. Mediocre itu ya serius enggak serius enggak gitu. Jadi biasa-biasa aja. Yang penting saya hidup baik, saya bekerja baik, tetapi sepertinya tidak ada satu semangat yang lebih untuk kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan nanti kita akan lihat bersama bahwa Tuhan itu mau kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan, dibangun di dalam Tuhan dan berakar kuat dalam Tuhan. Kenapa? Karena saudara, kembali kita perlu sadari bahwa kita ini hidup penuh dengan yang namanya tantangan, betul ya? Di sini ada yang gak punya tantangan, gak ada ya. Saya banyak ketemu orang, saya banyak ngobrol sama orang, saya bisa lihat bahwa ada kira-kira mungkin dua tipe orang gambaran sehubungan dengan yang namanya tantangan. Kita punya tantangan, meskipun tantangannya ada yang biasa, ada yang besar, ada yang kecil, tapi semuanya punya tantangan dalam kehidupan. Ada orang yang mungkin tantangannya itu biasa-biasa aja. Hidup baik semuanya, paling tantangannya mungkin keran bocor kah gitu atau yang lain yang kecil gitu. Tapi itu orang bisa nyaman gitu di situ. Orang yang tidak punya tantangan bisa hidupnya nyaman. Oke, udah nih, berarti ini hidup baik yang ideal yang saya mau miliki. Atau mungkin ada beberapa orang yang memang dia pejuang gitu, dia kayaknya pengen bisa lebih lagi. Ini mungkin orang-orang bisnis biasanya. Kalau nggak ada tantangan kayaknya kurang asik. Apalagi nih yang bisa kita buat, apalagi yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kurang tantangan, ada orang yang kurang tantangan dalam pekerjaannya, kerja biasa-biasa aja ya, gini-gini aja. Cari lagi yang lebih, naik lagi yang lebih, mau melakukan yang lebih lagi. Atau kebalikannya, ada juga yang tantangannya banyak sekali, banyak masalah dalam kehidupannya. Nah, ini pun bisa menjadi bisa menghasilkan dua hasil yang berbeda. Mungkin kalau orang yang tidak semangat, mereka bisa menyerah karena tantangan, betul ya? Mereka bisa give up gitu. Aduh, udah deh, ya udah saya lakukan aja apa yang saya bisa lakukan. Atau karena tantangan justru orang tersebut semakin tertantang dan malah dia bisa menjadi semakin maju. Saudara kalau ingat kemarin ada satu firman Tuhan atau kalimat yang dinyatakan luar biasa, encouragement dari Pastor Meng Hao ya, bahwa ketika kita sudah jatuh di bawah dan sangat dalam gitu ya, we are all the way down, kalau orang yang punya iman, dia tuh kan melihat bahwa ya udah saya udah paling bawah nih, udah mentok, saya nggak bisa kemana-mana lagi, yang bisa saya lakukan cuma lihat ke atas dan bangkit gitu ya. Gitu. Itu orang yang punya iman, berarti dalam setiap tantangan kehidupan, dia tetap melihat ke Tuhan dan dia tetap memiliki sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Nah ini dia, pertanyaannya sekarang bahwa ketika kita punya tantangan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita boleh menjadi kuat menghadapi tantangan dan kita pada akhirnya bukan hanya bertahan gitu. Tapi kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan di tengah tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Ada amin?
gitu ya. Jadi tantangan ada nih. Pertanyaannya itu tadi, gimana di dalam tantangan, di dalam masalah kehidupan kita boleh terus bertumbuh, kita boleh bahkan excel di dalam Tuhan. Nah, kita akan lihat satu firman Tuhan dalam kitab Kolose pasal yang kedua, pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kolose 2 ayat 6 ke 8 ini judulnya Alive in Christ. Saya suka dikatakan gini, alive in Christ. Kalau dibilang alive itu apa ya? Bukan hanya berbicara tentang kehidupan, tapi kehidupan yang hidup gitu. Ada kehidupan yang orang hidup, tetapi kayaknya nggak hidup. Saudara bisa ngelihat ya, kayak misalnya zombie. Zombie itu kayak hidup ya, dia jalan gitu, dia bisa makan orang gitu. Memang fiksi, tetapi seolah bergerak, tapi nggak ada kehidupan. Nah kita ini bisa jadi terjebak dalam kondisi seperti ini, kayaknya kita hidup, kita melakukan rutinitas, kita melakukan hal-hal apa yang harus kita lakukan karena itu tanggung jawab, karena itu kewajiban, karena kita tidak bisa meninggalkan itu, karena ada bill yang harus dibayar, tapi tidak ada yang namanya kehidupan gitu. Dalam arti kita menikmati apa yang kita lakukan. Kita menikmati apa yang ada di depan kita bisa memiliki pengharapan masa depan. Jadi cuma hidup hanya untuk hari ini saja. Tapi tidak ada kehidupan. Nah ini alive in Christ. Jadi ada satu gairah di sana, ada semangat di sana, di mana kita hidup di dalam Kristus Yesus. Nah saya mau ajak kita, kalau saudara buka Alkitab saudara, kita boleh baca bersama-sama Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Di depan ada dari English Standard Version. Kita baca sama-sama yang bahasa Indonesianya ya. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah saudara dikasih Tuhan, saya mau ajak kita boleh lihat satu firman Tuhan ini, dan seperti tadi saya nyatakan, ini satu hal-hal yang sederhana, mungkin praktikal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sehingga kita bisa bawa dalam kehidupan kita. Nah ini menarik nih, kalau saudara lihat di ayat yang ke-8, itu ada sebuah warning gitu ya, hati-hati again. Ada banyak di Alkitab yang mengatakan atau memperingati kita untuk kita boleh berhati-hati terhadap Kristus yang lain, ajaran-ajaran yang lain, satu hal yang bisa menjatuhkan kehidupan kita. Bahkan di sini dikatakan jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Gitu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. According to human tradition, according to elemental spirits of the world, not according to Christ. Itu jadi kita captive. Captive itu kita ditawan. Gitu. Mungkin ajaran yang diajarkan oleh orang-orang di atas kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Atau ada ajaran-ajaran yang kita dengar pada hari-hari ini, banyak sekali yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan kita tertawan. Kita seolah-olah tidak bisa keluar, kita akhirnya mengikuti gitu apa yang dunia ini sedang lakukan, sedang jalankan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita harus hidup di dalam Kristus Yesus. Nah saudara perhatikan ayat yang pertama. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Therefore, kalau di sini ada komanya ya, as you received Christ Jesus the Lord. Atau dalam terjemahan lain dikatakan intinya bahwa oke, kamu ini sudah menerima Yesus dalam kehidupan kamu. Kita menerima Yesus, kita bisa ingat. Kapan? Saya menerima Yesus Kristus itu sebagai juru selamat pribadi itu tahun 89. Itu ketika saya SMP kelas 3 kalau nggak salah. Bertahun-tahun datang ke gereja, ikut ke gereja, melayani bahkan gitu karena ya lahir sebagai orang Kristen tapi menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi itu tahun 89. Nah oke, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kalau di dalam bahasa Indonesianya itu di situ ada titik di situ ya. Oke, karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ini dia. Ini satu awal yang baik. This is the good beginning, the right beginning. That we have received Christ as our personal Savior. Kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, saudara lihat di ayat-ayat berikutnya itu bahwa Tuhan tuh sebenarnya nggak mau kita berhenti sampai kepada menerima Yesus sebagai juru selamat. Gitu ya. Karena kalau di sini dalam bahasa Inggrisnya, therefore untuk itu, karena kamu telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, so berikutnya
Apa yang harus kamu lakukan? Yaitu ada yang dijabarkan, walk in Him, rooted and built up in Him, established in the faith, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan maksudnya apa? Bahwa Tuhan ini tidak mau kita hanya menerima karunia keselamatan dalam hidup kita. Tapi setelah kita menerima karunia keselamatan, menerima Yesus Kristus, kita juga menerima Yesus Kristus yang hidup di dalam kita. Yaitu pengajaran Tuhan, firman Tuhan, yaitu apa yang kita nyatakan dalam pengakuan iman rasuli ya. Bahwa aku percaya kepada Yesus Kristus, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan kita percaya kepada gereja Tuhan, persekutuan orang kudus, persatuan gereja Tuhan, dan lain-lainnya. Maksudnya apa? Kekristenan tidak boleh berhenti sampai hanya kepada yang namanya keselamatan atau menerima Yesus sebagai juru selamat. Tapi kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus terus dibangun di dalam Tuhan, menjadi sebuah pohon yang kuat, menjadi bangunan yang baik, sehingga kita kuat di dalam setiap tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Ada amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan, saya mau ajak kita lihat satu persatu nih. Kita lihat satu persatu apa yang firman Tuhan katakan yang kita perlu lakukan di dalam kehidupan kita seperti yang tertulis di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai 8 ini ya. Jadi yang pertama sudah lihat bahwa ayat 6-7 ini bicara bahwa oke, pertama kamu sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tapi jangan berhenti sampai pada menerima Yesus Kristus. Oleh karena itu berikutnya yang kamu harus lakukan yaitu apa? Nah, karena itu dalam bahasa Indonesianya dijelaskan di sini, ini jelas nih. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, yang pertama saya mau sampaikan, mari kita boleh berjalan di dalam Tuhan. Continue to follow Him, continue to walk in Him. Walk in Him. Again ya, therefore as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Gitu. Jadi bukan hanya mengucap syukur, oh iya udah terima Yesus, sekarang saya tinggal menikmati berkat Tuhan, ya udah biasa aja gitu. Tapi firman Tuhan mau kita untuk boleh berjalan di dalam Tuhan. Dimana maksudnya seperti apa? Bapak Ibu saya kasih Tuhan, peristiwa di mana kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, itu seharusnya boleh tercermin di dalam sebuah kenyataan di masa kini. Di mana kita hidup di dalam Tuhan, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. So the past event of receiving Christ should be reflected in the present reality by living in Him. It is living in His Word. Karena banyak orang apa? Oke, Kristen, terima Tuhan, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia tahu bahwa ada Tuhan, dia tahu bahwa oke, saya pasti diselamatkan, saya punya jaminan keselamatan, tapi tidak benar-benar berjalan di dalam firman Tuhan. So, bukan hanya terima Yesus, tapi mari kita boleh berjalan di dalam Tuhan. Amin. Kita berjalan di dalam Tuhan, yaitu berjalan di dalam firman Tuhan. Dimana akhirnya bahwa penerimaan kita akan Yesus Kristus, itu sebenarnya tidak hanya berpengaruh dalam diri kita. Tapi kita perlihatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa oke, karena ada Yesus, maka hidupku berubah. Karena ada Yesus, maka hidupku boleh menjadi dampak. Nah, aku mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, apa yang menjadi perintah firman Tuhan, apa yang menjadi tuntunan dari Roh Kudus. So, saudara yang kasih Tuhan, saya mau encourage yang pertama, sederhana mungkin, mari kita boleh terus berjalan di dalam Tuhan. Berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nanti kita akan lebih dalam lagi ya, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan itu apa? Ya maksudnya kita menaati firman Tuhan. Dalam kita berjalan, kalau dibilang berjalan di atas tanah, berjalan di atas batu-batu, mungkin itu yang menjadi dasar dari perjalanan kita. Nah dalam hidup kita nih, dasar yang kita pegang, kita berjalan itu apa? Pada akhirnya dalam setiap keputusan, setiap tindakan kita, apa yang menjadi dasar dalam kehidupan kita? So walk in the word of God, walk in Him, berjalan di dalam Kristus. Oke, yang berikutnya, firman Tuhan katakan, therefore as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him and then rooted in Him. Yang kedua nih, so be rooted in Him, berakar di dalam Tuhan. Di dalam terjemahan lain dikatakan bahwa biarlah akarmu itu boleh semakin dalam di dalam Tuhan, semakin mengakar. Kalau dibilang semakin mengakar itu berarti dia semakin kuat, ya semakin mencengkram gitu. Akar itu, wah saudara kalau belajar tentang akar, saudara lihat itu satu bagian yang luar biasa. Akar itu, pohon itu kalau tumbuh,
Itu dia bisa menghancurkan beton, dia bisa menghancurkan aspal. Kita lihat aja, yang punya rumah pasti paling sebel kan di garasi di driveway-nya kalau udah muncul yang di tengah-tengah tuh ada pohon-pohon kecil gitu ya. Itu bisa terpecah gitu, nanti kalau dibiarin ya dia bisa semakin besar, nanti bisa tambah naik. Itu adalah kekuatan dari akar. Nah maka itu firman Tuhan katakan mari kita boleh terus berakar di dalam Tuhan. So deeply rooted in Christ so that no adversity can uproot you or blow you over. Kenapa perlu berakar? Akar itu kan tempat yang namanya nutrisi itu masuk ya. Pohon bisa kuat kalau dia ditanam di dalam satu tanah yang baik. Makanya saya sempat seneng gitu untuk nanam-nanam gitu. Cuma di sini ya tempatnya mungkin, waktunya mungkin ya. Ada orang dibilang green thumb ya, jempolnya hijau. Kalau bahasa Indonesianya apa istilahnya? Orang yang kalau nanam apapun jadi, gitu. Nanam apa jadi, benar ya? Tangan dingin katanya ya. Wah tangan dingin berarti pohon tanaman senang yang dingin-dingin berarti. Nah itu jadi gitu. Nah tapi kalau kita lihat ya yang dipersiapkan itu kalau kita mau nanam itu kan berarti tanahnya. Bahkan tanah itu harus dikasih makanan juga, harus dikasih nutrisi juga. Saya lebih tahu lagi bahwa bukan pohonnya aja yang mesti dikasih nutrisi, tapi kalau pohon kita, tanaman kita mau sehat, tanahnya yang mesti dikasih vitamin, betul ya? Mesti disiramin, kasih air dan lain sebagainya. Dan itulah yang diserap oleh pohon lewat akar. Jadi akar itu apa? Dia adalah sumber tempat masuknya nutrisi. Nah kalau firman Tuhan katakan mari kita berakar di dalam Tuhan, berarti kita menjadikan kita ini terkubur dalam firman Tuhan di mana setiap nutrisi dari firman Tuhan itu bisa diserap dalam hidup kita sehingga kita memiliki pohon kehidupan yang baik. Nah yang kedua, akar itu juga berbicara tentang yang namanya kekuatan. Semakin kuat akar itu mencengkram, semakin sehat akar itu mencengkram, dia akan semakin kuat pohonnya. Gitu. Sekalipun ada badai dan lain sebagainya, tapi sebenarnya kasih Tuhan, seringkali kita lupa nih akan memiliki akar yang kuat. Firman Tuhan ingatkan, oke, kamu berakar di dalam Tuhan. Jadi berakar itu benar-benar bukan hanya kita mungkin ada pohon-pohon yang akarnya tidak kuat, yang bisa kita tanam tapi tidak memiliki akar yang dalam. Oke, kita taruh aja mungkin sedikit, tapi ketika ada angin, ketika ada banjir, itu bisa ya hilang aja begitu saja. Tapi pohon yang kuat, yang berakar, dia akan teguh, apapun yang terjadi, badai sekalipun yang terjadi, dia akan teguh kuat karena apa? Karena ada akar yang kuat. So apa yang firman Tuhan mau itu bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu di dalam tindakan kita sehari-hari, dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari, hidup kita ini boleh memiliki dasar yaitu firman Tuhan. Jadi masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi sumber dari setiap tindakan dan pengambilan keputusan kita. Sehingga saudara secara alamiah kalau engkau berakar di dalam Tuhan seharusnya kehidupanmu itu menjadi kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Mungkin di luar bisa kering, mungkin di luar bisa hujan, di luar bisa snow dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau berakar di dalam Tuhan maka kehidupanmu itu akan selalu memiliki nutrisi yang baik. Kita tidak bisa menyalahkan atau kita tidak bisa mengubah situasi atau kondisi atau keadaan. Ekonomi kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Setiap tahun, setiap hari, setiap saat kita nggak tahu nih. Tapi kita tahu bahwa bersama dengan Tuhan, kalau kita berjalan di dalam Tuhan, maka kita bisa menjadi pribadi yang kuat. Karena akar kita di dalam Tuhan. Berikutnya, yang ketiga, saya akan jelaskan lebih panjang di sini ya. Setelah berakar apa? Berjalan di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, dan kemudian kita harus dibangun di dalam Tuhan. Walk in Him, rooted and built up in Him. Dalam terjemahan lain dikatakan, let your lives be built on Him. Nah, saya mau ajak saudara untuk lihat ini. Ini menarik. Di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 ini, Paulus dia pakai dua ilustrasi. Yaitu ada yang namanya dibilang rooted in Him and then built up in Him. Gitu ya. Kalau dibilang berakar itu bicara tentang ya tentu pohon ya. Pohon itu satu hal yang alami. Kalau dia berakar kuat dia bertumbuh. Tapi kalau dikatakan build up in Him, apa yang dibangun? Yang dibangun itu bukan pohon. Kita nggak bisa bangun pohon ya. Disetek bisa gitu, diambil. Tapi nggak bisa dibangun. Yang namanya dibangun itu ya jelas yaitu sebuah bangunan. Nah,
Paulus ini pakai dua ilustrasi, yaitu pohon dan bangunan. Menarik, untuk kita bisa pada akhirnya yang ayat ke-8 kalau sudah ingat sebelumnya, supaya kita tidak tergoncangkan, supaya kita bisa kuat, tidak masuk filosofi atau pengajaran yang salah dan lain sebagainya. Rooted in him, build up in him, and then sebelumnya walk in him. Nah, saudara, akar itu kembali itu menjadi tempat masuknya nutrisi dan menjadi sumber dari kekuatan dari sebuah pohon ya. Dua hal sederhana. Nah, kehidupan kita itu bisa sehat dan bisa kuat ketika kita berakar di dalam Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sumber dari nutrisi kehidupan kita. Sumber makanan, sumber kehidupan yang membuat kita hidup. Tetapi kalau bicara tentang bangunan, dibangun di dalam Tuhan, itu kalau akar kan bicara tentang satu hal yang alamiah. Betul ya, ada akar, pohon akan bertumbuh. Sederhana, prinsipnya seperti itu. Tetapi bangunan itu berbicara mengenai sesuatu hal yang memerlukan sebuah usaha. Betul ya? Perlu ada usaha dalam arti bahwa sebuah pertumbuhan atau bangunan itu tidak akan terjadi begitu saja. Bangunan tidak akan menjadi baik begitu saja, tidak akan menjadi baik dengan dibiarkan begitu saja, tidak akan bertumbuh atau naik begitu saja, tetapi perlu ada usaha yang intensional, ada usaha yang sungguh-sungguh dari setiap kita. Jadi ada sebuah istilah dalam arsitektur itu istilahnya rumah tumbuh. Saudara nggak tahu pernah dengar atau enggak ya. Ini memang udah semua yang dari awal semua mahasiswa tahu nih. Dan banyak ini dipakai secara umum. Oh, ini rumah saya rumah tumbuh. Maksudnya apa? Rumahnya banyak pohon gitu. Bukan ya. Jadi bukannya rumahnya yang senang tanaman, enggak. Ada orang senang tanaman, wah pohon di mana-mana gitu. Tapi rumah tumbuh itu kira-kira begini. Karena keadaan yang misalnya ekonomi atau uangnya saat ini masih terbatas, jadi saya bangunnya hanya satu lantai dulu. Tapi saya sudah persiapkan nih bahwa rumah saya bisa dibangun 3 lantai, itu rumah tumbuh. Jadi dari waktu bangun fondasinya dibangunnya untuk 3 lantai, nggak kelihatan. Tapi karena uangnya terbatas, ya udah bangun satu lantai. Tapi udah ada rencananya tuh. Nanti 5 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian mungkin berikutnya baru dibangun lagi lantai 2-nya. Jadi rumahnya tuh tumbuh seolah-olah. Nanti dibangun lagi lantai 3-nya berikutnya, direnovasi, ditambahin. Itu yang namanya rumah tumbuh. Nah sederhananya seperti itu. Bahwa di dalam kehidupan kita, kalau pohon alamiah dia tumbuh. Tetapi untuk rumah, untuk bangunan kehidupan kita, sama seperti bangunan yang ada, seberapa bagus bangunan itu, seberapa tinggi sebuah bangunan, itu adalah keputusan dari pemilik rumah. Betul ya? Demikian juga dengan bangunan kehidupan kita. Seberapa baik, seberapa bagus, seberapa tinggi, seberapa luas, istilahnya seberapa kuat bangunan kehidupan kita, itu adalah keputusan kita. Yang seringkali disesalkan kembali, bahwa banyak orang Kristen itu puas gitu dengan memiliki bangunan yang istilahnya RSSSSS-nya banyak gitu. Di Indonesia terkenal tuh, rumah sangat sederhana. Jadi rumah sangat sederhana, masih ingat ya, ingat lagi di koran-koran suka banyak tuh. Jadi bukan rumah sederhana aja, tapi rumah sangat sederhana sekali, bahkan RSS tuh kan ada 3 ya, bisa ada yang tambahin lagi enggak? Rumah sangat sederhana sekali, apalah silakan gitu. Jadi seperti itu, padahal Tuhan mau kita untuk terus bertumbuh gitu. Ada amin? Tuhan mau kita untuk terus bertumbuh, tidak berhenti sampai pada keselamatan. Saudara lihat dalam satu firman Tuhannya, kamu telah menerima Kristus sebagai juru selamat. Oleh karena itu, hendaklah kamu hidup di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan bertumbuh di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Nah ini dia, seringkali hal yang kita lupakan. Jadi saudara, Tuhan mau nih supaya kehidupan kita terus dibangun menjadi sebuah bangunan yang baik, yang dibangun dengan batu-batu kebenaran firman Tuhan. Ada elemen-elemen yang membangun bangunan itu menjadi semakin tinggi, semakin baik. Dan sehingga sebagai orang percaya, kita ini gak boleh berhenti sampai hanya sekedar dasar. Hanya sampai sekedar rumah sangat sederhana sekali itu tadi. Atau ya udah, saya mah cukup deh, yang penting hadir di gereja. Yang penting datang ke gereja gitu. Yang penting jangan berbuat jahat sama orang lain. Yang penting ya oke gitu. Jadi Kristen yang biasa-biasa aja. Tidak. Saudara, ada banyak rencana Tuhan yang Tuhan mau lakukan lewat kehidupanmu.
Untuk itu kita perlu mempersiapkan sebuah bangunan yang baik supaya kita bisa dipakai Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Nah, dalam hal apa kita harus terus dibangun? Ada banyak hal yang sederhana. Pertama, misalnya dalam karakter kita. Gitu. Kita perlu terus dibangun nih. Perlu terus belajar, kita perlu terus berusaha. Engkau tidak akan menjadi sabar secara instan gitu. Ketika engkau berdoa, Tuhan jadikan aku orang yang sabar, ya Tuhan langsung kabulkan cepet tuh biasanya. Besok pagi langsung ketemu orang paling menjengkelkan sedunia dalam kehidupanmu. Tiba-tiba ada yang mau WhatsApp gini, teman lama gitu yang ngutang gak dibayar-bayar gitu. Dan itulah, dan keputusanmu untuk engkau boleh taruh bangunan rumahmu itu menjadi baik, ketika engkau mengampuni, sabar, engkau bertumbuh di sana. Tapi kalau engkau tidak mau melakukan hal yang sesuai yang benar dengan firman Tuhan, engkau tidak bertumbuh, engkau tidak dibangun di dalamnya. Gitu. Dalam karakter, dalam banyak hal. Saya mau ajak jemaat Tuhan, mari kita boleh menjadi gereja, sebagai gereja, kita boleh terus dibangun di dalam karakter kita. Dalam arti apa? Saudara jangan pikir bahwa, wah kita nih udah ikut gereja, berarti kita udah otomatis jadi orang baik. Kita perlu terus koreksi diri kita. Seringkali orang yang saudara lihat di depan cermin, itu adalah tantangan terbesar di dalam dirimu. Itulah tantangan terbesar, itu adalah orang yang paling harus dikoreksi, yang paling besar. Kita perlu berdoa loh bahwa Tuhan minta ampun tadi saya marah misalnya. Tadi saya tanpa sadar misalnya saya ngejelekin orang lain misalnya, dan lain sebagainya. Kita harus terus belajar dan membuka diri seperti Daud katakan Tuhan ujilah aku, lihat aku, koreksi aku. Kita terus dibangun di dalam karakter kita. Kemudian apa? Di dalam karya kita, dalam kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Melakukan misi Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya mau bawa kepada praktikal. Dalam hal apa kita perlu dibangun? Nah, kalau dikatakan dibangun itu ada satu hal yang perlu kita bangun, yaitu hubungan kita. Hubungan itu berbicara dengan Tuhan tentu terutama, hubungan kita harus terus dibangun. Saudara, hubungan itu tidak akan menjadi baik begitu saja. Hubungan harus terus dibangun. Saya ingat, saya kasih contoh, waktu tahun berapa ya, 2001, 2002 gitu, 2000, kami long distance relationship, wah LDR gitu. Saya di Sydney, istri di Bandung, bukan istri waktu itu ya, masih pacar gitu, masih tunangan kali ya, belum tunangan tuh. Terus kan ya apalagi internet susah ya, wah itu 100.000 itu dengan gaji 900.000, 100.000 cuma bisa 10 menit. Wah yang di Indonesia berjuang tuh benar-benar berkorban kerja 1 bulan untuk dapat 10 menit, 10% untuk telepon pacar di luar negeri gitu. Terus internetnya kalau saudara ingat masih mesti dicolokin dulu dari telepon pindahin, kemudian tetet gitu kan, nanti nyambung, terus apalah itu. Nah terus satu saat dia dipanggil dengan Bapak Rohani kami, Pastor Victor, ya gimana hubungan kamu ditanya. Ya baik-baik aja, dibilang berantem enggak, ya karena jarang ketemu juga ya. Jarang ngobrol gitu, jadi ya begitu aja gitu. Percaya, nah terus dia bilang bagus banget, saya gak akan pernah lupa, kami tidak akan pernah lupa, dan ini yang perlu kita ingat sama-sama. Bahwa hubungan itu tidak menjadi baik begitu saja, atau tidak bisa dibiarkan. Tapi hubungan itu harus dibangun. Dalam arti apa? Ada usaha, ada effort untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk yang salah itu menjadi benar, yang kurang baik jadi baik, dan yang perlu yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Saudara kan dalam rumah, kalau dalam ilustrasi rumah misalnya, dari waktu ke waktu kan kita perlu benerin rumah ya. Apakah keran bocor misalnya, dinding perlu dicat lagi, begitu. Yang sederhana. Atau misalnya tambah yang benar-benar dibangun, tambah garasi, tambah kamar, tambah lain sebagainya. Rumahnya menjadi semakin enak, tambah furniture mungkin, suasananya tambah elektroniknya, tapi dibangun terus supaya semakin nyaman, semakin enak. Nah demikian juga sebenarnya di dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita bicara tentang dibangun itu, berarti ada satu hal yang baru, ada satu hal yang baik mungkin, di mana yang tidak baik itu dibuat menjadi baik, yang salah diperbaiki sehingga tidak menjadi salah lagi dan tidak berulang lagi. Dan semuanya pada akhirnya menjadi sebuah hal yang enak yang bisa kita nikmati. Nah saudara dikasih Tuhan, dibangun di dalam Kristus itu harus terjadi dalam hidup kita. Bahwa kita hidup ini tidak berhenti ketika
pembangunan dalam hidup kita itu tidak berhenti ketika kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan. Dibangun di dalam Tuhan tidak boleh berhenti ketika kita misalnya sudah mencapai posisi tertentu di dalam pelayanan misalnya. Atau dibangun dalam Tuhan itu tidak bisa berhenti ketika kita sudah memiliki banyak pengalaman di dalam Tuhan. Dalam arti apa? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya pribadi harus terus dibangun di dalam Tuhan. Nah, dibangunnya ini maksudnya apa? Terlihat dalam hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mau ajak kita boleh ingat lagi, bagaimana hubungan kita kalau tadi dengan Tuhan perlu dibangun. Terutama juga dengan hubungan dengan orang lain. Bagaimana nih hubungan kita dengan orang lain? Apakah ada hubungan yang mungkin sedikit rusak atau sedikit nggak benar? Itu perlu effort, perlu diusahakan untuk dibangun kembali. Kalau mungkin ada jembatan yang rusak, saudara perbaiki jembatan itu. Bahkan jangan sampai engkau merusak jembatan yang mungkin suatu saat engkau perlu lalui. Maksudnya apa? Berhubungan baik dengan setiap orang. Mungkin suatu saat engkau perlu orang tersebut. Bukan dalam arti memanfaatkan, tapi kita menjaga hubungan kita semakin baik dengan orang lain. Bersikap baik. Di dalam hubungan suami istri, bagaimana hubungan kita buat yang sudah menikah? Apakah kita sudah, ya udahlah, day by day as it is gitu. It just goes by. Jalan aja, ya enggak pikiran untuk berpisah pastor gitu. Enggak ada pikiran gimana ya baiklah, pokoknya bertahan aja. Nah ini dia nih, akhirnya kita bertahan aja. Ya udah gimana ya, saya putus asa lah dalam hati nih, enggak berani diungkapkan. Emang gitu dia makanya. Udah semakin tua, semakin keras hatinya. Wah, semakin susah diubah, semakin gak bisa diomongin. Jadi ya udah dia, saya. Yang penting kita nggak berantem, pokoknya aman-aman aja lah. Gitu. Nah, apakah seperti itu? Kalau engkau mesti dibangun, berarti engkau coba berikan yang terbaik. Pernah nggak? Saya juga terus belajar dalam hal ini. Ada satu nasihat yang baik dikatakan, dalam pernikahan pernah nggak kita ambil waktu misalnya untuk suami istri, untuk ngobrol, ngobrolnya itu bukan ngobrolin Bill, bukan William gitu maksudnya ya. Bukan ngobrolin yang teknis-teknis, oh ini apalah gitu ya. Yang teknis anak udah besar gimana, mau sekolah di mana begitu, itu kan yang teknis tuh. Tapi pernah gak kita ambil waktu untuk ngobrol, gimana perasaan kamu sekarang terhadap aku? Bukan aku masih cinta padamu, enggak. Ya itu oke lah, bagus gitu. Tapi gimana, apakah aku mengecewakan kamu? Itu hal yang real, yang seringkali tidak terjawab, tidak terungkapkan di dalam pernikahan. Gimana yang kamu rasakan? Pernah gak kamu kecewa? Apakah perkataanku ini mengecewakan kamu atau enggak? Bikin kamu akhirnya begini atau enggak? Atau kita ngobrolnya udah biasa-biasa aja? Ya kehidupan sehari-hari aja. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini di Amerika ini ada sebuah data, saudara tahu apa yang namanya empty nest? Ada istilahnya empty nest. Empty nest itu adalah ketika anak-anak sudah besar, bertumbuh, masuk college gitu ya. Kemudian ya pada suatu saat mereka akan menikah. Wah kami sama Jeff aja, wah Jeff nanti sekolah jangan jauh-jauh, pokoknya tinggal sama papa mama gitu ya. Nggak ada tinggal di dorm, kalau perlu tinggal sekolahnya di UNH aja. Kalau perlu nggak usah jauh-jauh di Dover aja ambil kursus lah. Maksudnya yang deket aja gitu, nggak usah tinggal di dorm lah. Sampai kamu punya anak gitu, kalau bisa yang deket-deket aja gitu. Syukurnya dia yang bilang nanti mama papa jangan jauh-jauh ya. Gitu, biar anak saya nanti bisa ada opa-oma deket. Tapi maksudnya apa? Emptiness itu seringkali terjadi ketika anak sudah besar, udah kuliah, pergi jauh misalnya, udah gitu menikah punya keluarga sendiri. Nah di sini ternyata keluarga ini, orang tua ini banyak sekali, datanya sangat banyak setelah emptiness mereka cerai. Kenapa? Karena sebelumnya ketika ada anak, wah ngobrol bertiga gitu, wah ada anaknya gimana sekolah apa gitu. Begitu anak keluar rumah menjadi sepi. Jadi dua orang ini yang dulu saling jatuh cinta, itu sekarang jadi orang asing dua-duanya. Mau ngobrolin anak udah gak ada anaknya, udah pergi. Jadi ngobrolinnya kerjaan. Gitu. Mungkin hubungan fisik yang dipenuhi, tapi hubungan jiwa, kebutuhan roh itu tidak terpenuhi. Gak ada lagi tuh ngobrol heart to heart. Dari hati ke hati, gimana? Apa yang kamu rasakan? Kamu capek nggak? Gitu. Akhirnya udah, suami punya hobi sendiri, gitu. Apakah dengan burung kah gitu ya?
olahraga kah gitu, main badminton gitu, pickleball mungkin, golf mungkin, ikan mungkin dan lain sebagainya. Istri punya kesibukan sendiri gitu, jalan-jalan, shopping, apa segala macam. Tapi masing-masing dua dunia yang berbeda. Yang penting saya nggak cerai, ya oke, kita bertahan aja. Nah saudara, saya mau encourage, hubungan di dalam pernikahan kita itu juga harus dibangun. Kenapa? Karena hubungan kita di dalam pernikahan itu adalah cerminan dari keluarga Tuhan. Keluarga yang menyaksikan Kristus. Kalau saudara tidak pernah bangun, engkau akan stuck begitu saja. Demikian juga rumah. Rumah ditinggalin, rumah tidak pernah diperbaiki, tidak pernah direnovasi misalnya, tidak pernah dipoles lagi, dicat lagi, diperbaiki lagi, dibagusin lagi, ya rumahnya nanti lama-lama jadi hancur. Demikianlah dengan pernikahan. Jadi ketika dikatakan build up in Him, jangan berhenti sampai menerima Kristus. Dalam arti sebagai orang Kristen saya cukup. Tapi terus dibangun di dalam Tuhan. Dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan orang lain, dengan keluarga, terutama hubungan kita dengan pasangan, atau juga bisa juga dengan hubungan dengan anak. Ini anak jangan dibiarkan berjuang sendiri, bertumbuh sendiri gitu, tapi perlu ada yang namanya komunikasi itu sendiri. Kuncinya komunikasi. Ini saya rindu sekali, sebenarnya saya rindu untuk bikin satu seminar buat jemaat Tuhan tempat ini, boleh diikuti oleh semuanya, tentang yang namanya komunikasi di dalam sebuah hubungan. Karena komunikasi itu salah satu hal yang menjadi hal yang besar yang membuat hubungan itu rusak di dalam apapun. Karena kalau komunikasi kan, kita komunikasi, coba pernah nggak di sini yang disalah mengerti karena kirim pesan di WhatsApp? Misalnya, jadi enggak begini? Jadi gitu ya di WhatsApp. Kok cuma jadi sih? Ya jadi kan jadi gitu ya. Maksudnya kalau ngobrol kan beda. Mau ikut enggak? Ya mau. Nah, mau. Nah kalau di WhatsApp kan mau aja gitu kan. Tapi kan nada itu penting. Gitu. Dan apa yang saudara dengar itu penting. Bahwa ketika komunikasi bukan hanya apa yang kita sampaikan loh. Tapi apa yang orang terima dari apa yang kita sampaikan. Nah itu komunikasi tingkat 1. Nah ada 6 tingkat sebenarnya. Nah nanti ya, menarik gak? Kita belajar di seminar ya. Saudara ngomong ini, begini. Tapi yang diterimanya ternyata dia nerimanya gak gitu. Nah itu komunikasinya gagal tuh. Jadi begitu kita komunikasi sama orang, kita perlu yang namanya klarifikasi. Jadi benar gak? Ngerti gak maksudnya apa gitu. Bahwa gini-gini, jangan sampai salah ngerti. Karena kalau salah ngerti nanti jadi kemana-mana gitu. Maksudnya baik, disalah mengerti. Dan akhirnya jadi kacau semuanya. Saudara yang kasih Tuhan, satu hal sederhana mungkin yang bisa kita bangun, yang kita bisa ambil dalam hidup kita sehari-hari, terapkan dalam hal ini, build up in Him, dibangun di dalam Kristus, yaitu kita bangun komunikasi kita dengan orang-orang yang terdekat di dalam kita. Karena disitulah kita bisa menjadi kuat. Pernikahan kita akan kuat kalau kita punya hubungan yang kuat. Pernikahan kita akan kuat sehingga apapun yang ada, kalau bicara tentang tantangan, godaan, itu ada banyak godaan, tantangan, pada akhirnya kita bisa menjadi kuat. Kenapa? Karena kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama kita, dengan keluarga, apalagi dengan pasangan kita. Ada amin. Oke, biar Roh Kudus berbicara terus pada kita ya. Nah yang keempat berikutnya, so walk in Him, rooted and built up in Him and established. Saya mau sedikit-sedikit nih. Establish, maksudnya apa? Establish in Him, establish in the faith, nanti kita lihat in the faith. Tapi establish, satu kata ini menarik nih. Dibilang bahwa establish itu di dalam bahasa Indonesianya itu adalah satu hal yang kokoh atau teguh. Jadi benar-benar satu hal yang tidak tergoncangkan. Gitu. Kenapa? Di dalam hukum itu logonya biasanya selain timbangan ya, tapi bangunan-bangunan pengadilan itu biasanya itu Mahkamah Agung, baik di Indonesia, di Amerika, di mana-mana, itu ada tiang-tiang yang tinggi di depannya. Itu menggambarkan bahwa hukum itu adalah harusnya menjadi satu hal yang kokoh, satu hal yang teguh, yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun juga. So saudara lihat lagi, Paulus dia pakai ilustrasi tentang akar dan bangunan. Ini sebenarnya Paulus selain dia berbicara tentang nutrisi yang baik, bagaimana akar bisa mengambil nutrisi, tetapi berakar juga fondasi dan bangunan itu bicara tentang sebuah hal yaitu keteguhan, kekokohan atau sesuatu yang tidak tergoncangkan. Nah ini yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Kalau saya ambil lagi jadi bahwa kamu sudah menerima Kristus di dalam kehidupanmu.
Oke, kemudian apa? Berjalan dalam Tuhan, berakar dalam Tuhan, dibangun di dalam Tuhan, tapi kemudian teguh. Teguh. Teguh di dalam iman. So be rooted in His word, established in solid ground and remain strong in every situation. Engkau punya akar yang kuat, engkau punya fondasi yang kuat. Karena itulah bangunan kehidupanmu itu menjadi sebuah bangunan yang kuat. Di dalam setiap situasi, di dalam setiap tantangan, engkau menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Teguh di dalam iman, itu berarti kita berdiri di atas dasar firman Tuhan, pegang terus kebenaran firman Tuhan. Ini satu hal yang praktikal nih, satu hal yang sederhana. Situasi, keadaan kita bisa berkata tidak mungkin, tidak bisa, susah. Tapi dalam Tuhan, Tuhan katakan bisa. Tuhan katakan ada pengharapan dalam Tuhan. Jadi kita teguh, kokoh, kenapa? Karena fondasi kita yaitu firman Tuhan. Dasar kita, batu karang kita itu Yesus Kristus. Sehingga kita bisa kokoh dalam Tuhan. Nah yang kelima, yang terakhir, establish di dalam apa? Kokoh di dalam apa? Yaitu in the faith. So, Kolose 2 ayat 6 tadi, ayat 7, dikatakan walk in Him, rooted and built up in Him and established in the faith. So, put our faith in Jesus Christ, His being, His work, and His word. Bagaimana kita boleh punya iman yang kuat? Kalau dikatakan kuat atau kokoh itu dalam hal apa? Yaitu di dalam iman. Kuat di dalam iman. Bukan kuat di dalam pemikiran kita sendiri, bukan kuat di dalam pandangan kita sendiri, tapi dalam iman kita terhadap Kristus Yesus. Bagaimana caranya? Kalau dikatakan bisa kuat dalam iman, yaitu dengan kita menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Yaitu siapa? Pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Kita tahu, kita sudah belajar banyak tentang pengakuan iman Rasul ya. Kita tahu siapa Tuhan yang mati buat kita. Dia memberikan dirinya, dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Kemudian kita tahu bahwa apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan mengerjakan banyak hal. Tuhan melakukan mujizat, Tuhan melakukan terobosan, Tuhan memberikan perlindungan. Itulah yang memberikan kekuatan iman dalam hidup kita. Kesaksian demi kesaksian yang kita dengar dari saudara seiman kita itu menjadi bukti dari pekerjaan Tuhan. Disitulah kita bisa punya iman. Ketika kita mengalami tantangan yang sama, bahkan mungkin yang lebih berat, tapi kita tahu bahwa Tuhan mampu mengerjakan hal yang baik, yang luar biasa. Kalau Tuhan mengerjakan yang baik dalam kehidupan orang lain, janji Tuhan itu ada, saya percaya Dia mampu melakukan hal yang baik dalam kehidupan saya. Itulah iman. Kemudian kita percaya kepada perkataannya, yaitu kepada firman Tuhan. Kita percaya pada akhirnya bahwa Kristus itu menjadi sebuah fondasi yang kuat, fondasi yang baik untuk kita menaruh kehidupan kita di atasnya yang menjadi sumber dari hidup kita dan kita boleh berjalan berdasarkan iman kepada Tuhan. So, terakhir, mari kita lihat Efesus pasal yang ketiga ayat 16 sampai 17. Ephesians 3:16-17. Firman Tuhan katakan begini, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. So I pray that from His glorious unlimited resources He will empower you with inner strength through His Spirit. Wow, the word of God is so encouraging. It's so promising, it's so beautiful. Ini Tuhan with His unlimited resources. Wah, luar biasa ya. With His unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Jadi saudara, kekuatanmu itu bukan dari luar. Jaminanmu itu bukan dari luar. Bukan bank account, bukan kekuatan kesehatan yang kita miliki, kepintaran yang kita miliki, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi dari dalam yaitu Yesus Kristus itu sendiri. So and then verse 17, then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. Saudara, saya berdoa seperti apa yang firman Tuhan katakan, ini boleh menjadi doa setiap kita untuk setiap masing-masing kita, di mana gereja Tuhan, setiap pribadi di tempat ini boleh menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Pribadi yang berjalan dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, terus dibangun dalam Tuhan. So, mari kita boleh terus berakar, bertumbuh, dibangun di dalam Tuhan. Ada amin? Jangan lupa, usaha kita,
kita yang mengusahakan supaya kita boleh terus menjadi bangunan yang baik di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Hamba mengucap syukur, percaya bahwa ada pekerjaan Roh Kudus di tempat ini kepada setiap gereja Tuhan, jemaat Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan, kami bukan hanya hadir atau datang ke gereja, tapi kami boleh menjadi gereja. Kami boleh bukan hanya hidup menikmati berkat atau karya keselamatan yang dari Tuhan, tetapi dengan kami boleh terus berjalan dalam Tuhan, kami boleh semakin berakar kuat di dalam Tuhan, kami boleh terus dibangun di dalam Tuhan, sehingga ada kehidupan yang kokoh di dalam Engkau Tuhan, dan pada akhirnya bahwa setiap kehidupan kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan Tuhan, apa yang kami kerjakan lewat setiap aspek yang kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari, pada akhirnya itu boleh membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Dan orang-orang boleh melihat, orang boleh mengalami satu sukacita, satu kedamaian ilahi yang dari Tuhan, dan pengharapan yang dari Tuhan bahwa itu ada. Dan itu boleh membawa keselamatan bagi banyak jiwa. Hamba-Mu berdoa gereja Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Semakin dewasa, semakin disempurnakan di dalam karakter dan karya. Semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dimeteraikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.